Halo, selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Halo? Pernah nggak sih Ana ngerasa pas lagi macet parah gitu, mikir, kok kayaknya selalu saya ya yang kena macet di jalur ini? Atau pas lagi antre panjang, rasanya kok antrian kita yang paling lambat geraknya. Sering banget kan ngerasa gitu? Nah, persis. Sumber kita hari ini, bab 47 dari The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli, itu ngebahas kenapa perasaan kayak gitu tuh bisa jadi keliru. Judul babnya aja udah bikin mikir nih, jangan kagumi eksistensi Anda. Ini semua nyambungnya ke bias seleksi diri. Self-selection bias ya. Iya, semacam jalan pintas mental yang kadang bisa menyesatkan kita. Jadi, misi kita kali ini ngebongkar gimana cara kita ngelihat dunia ini bisa nipu persepsi kita, sampai ke hal-hal dasar kayak keberadaan kita sendiri. Siap ya? Siap. Ini emang bias yang menarik sih. Soalnya dia kerjanya tuh diam-diam di belakang layar. Ngebentuk cara kita ngerasain, ya frekuensi kejadian sehari-hari, sampai cara kita mikirin hal gede kayak eksistensi. Dan seringnya kita nggak sadar kalau sampel pengalaman kita itu sebenarnya nggak acak sama sekali ya. Betul. Kita cenderung ngambil kesimpulan dari apa yang kita alami aja. Oke, kita mulai dari contoh klasik tadi, macet. Buku ini bilang, kita cenderung merasa lebih sering kena macet daripada data statistik sebenarnya. Tapi kan rasanya emang sering banget gitu kejebak di jalur yang nggak gerak. Apa benar ini cuma persepsi aja? Perasaan itu valid banget sih, wajar. Tapi ya itu dia, disitulah bias seleksi diri mulai bermain peran. Gimana tuh? Coba pikirin gini deh, waktu Anda kejebak macet, katakanlah sejam, itu kan rasanya lama banget. Bandingin sama sejam perjalanan lancar, mungkin nggak terlalu berkesan, lewat gitu aja. Iya juga ya, sejam macet sama sejam lancar beda banget rasanya di kepala. Nah, jadi Anda itu secara signifikan ngabisin waktu lebih lama dalam kondisi macet dibanding pas lancar. Pengalaman macet itu jadi lebih dominan di ingatan dan persepsi Anda tentang lalu lintas secara umum. Pengamatan Anda itu secara inheren bias, karena Anda ngamatinya pas lagi di dalam kemacetan itu, bukan dari gambaran besar statistik lalu lintas kota misalnya. Oke. Jadi karena kita terpilih untuk ngalamin momen macet, itu lebih lama, durasinya lebih panjang, kita jadi mikir itu lebih sering terjadi dari yang sebenarnya. Masuk akal, masuk akal. Betul. Buku ini kan juga kasih contoh lain ya, kayak antrian di kasir atau di bank gitu. Iya, persis. Logikanya sama, Plek. Waktu nunggu itu rasanya lebih lambat, jadi Anda habiskan porsi waktu yang lebih besar dalam mode nunggu daripada mode dilayani cepat. Jadi pengalaman nunggu itu yang lebih nempel di otak ya. Dan efek ini tuh punya implikasi penting loh. Di luar pengalaman pribadi kita, misalnya waktu ngumpulin data. Oh, kayak contoh survei kepuasan pelanggan itu ya. Kalau perusahaan ngirim kuesioner lewat email atau newsletter mereka. Tepat. Coba pikirin, siapa yang paling mungkin ngisi dan ngirim balik survei itu? Ya pelanggan yang masih aktif kali ya, yang masih langganan, yang masih buka email dari perusahaan itu. Nah, itu dia. Biasanya mereka yang masih aktif, yang mungkin setidaknya ya cukup puas lah untuk nggak berhenti langganan. Berarti yang udah kecewa banget dan berhenti langganan? Mereka nggak akan dapat surveinya. Mereka udah nggak masuk dalam kolam sampel. Jadi sampelnya itu terseleksi sendiri. Isinya cuma kelompok tertentu aja. Hasil surveinya jadi bisa jadi sangat bias. Nggak nunjukin gambaran kepuasan pelanggan yang utuh. Wah, iya juga ya. Ini bikin kita harus hati-hati banget dong kalau baca hasil survei atau polling, apalagi yang partisipasinya sukarela gitu. Harus banget. Selalu tanya siapa aja yang nggak ikut ngisi survei ini dan kenapa. Oke, jadi biasanya nih jelas ngaruh ke persepsi sehari-hari, cara kita baca data. Tapi, nah ini nih yang bikin saya penasaran dari judul babnya. Gimana caranya Rolf Dobelli nyambungin ini ke hal yang fundamental banget? Kayak rasa kagum kita sama eksistensi diri sendiri. Rasanya kok agak jauh ya lompatannya. Iya, ini emang bagian yang paling filosofis dan mungkin paling bikin kaget ya. Gimana tuh argumennya? Argumennya gini, kita kan sering takjub ya, kok kita bisa ada? Kok alam semesta ini memungkinkan kehidupan? Kita punya kesadaran, punya bahasa buat mikirin ini semua. Rasanya kayak keajaiban statistik yang luar biasa gitu kan? Iya, sering kepikiran gitu sih. Probabilitasnya kan kecil banget kayaknya. Nah, tapi kalau dilihat dari kacamata bias seleksi diri, kekaguman ini muncul karena ada satu prasyarat penting yang sering kita lupain. Prasyarat? Prasyarat apa maksudnya?
Prasyaratnya adalah Anda, kita semua, harus ada dulu untuk bisa mikirin dan kagum sama keberadaan kita. Kalau Anda nggak eksis, ya Anda nggak akan ada di sini buat merasa takjub. Sama kayak Anda harus kejebak macet dulu baru bisa ngeluh soal macet. Oke, terus? Jadi fakta bahwa Anda bisa mengamati keberadaan Anda itu bukan bukti keajaiban statistik dari sudut pandang probabilitas murni. Itu justru kondisi dasar yang memungkinkan pengamatan itu terjadi. Tunggu. Jadi maksudnya, rasa kagum sama fakta bahwa saya ada, itu sendiri bisa jadi semacam bias seleksi gitu. Karena kalau saya nggak ada, ya saya nggak mungkin mempertanyakan ini. Bisa dibilang begitu. Anda adalah bagian dari sampel yang berhasil eksis dan punya kapasitas berpikir untuk merenung. Hanya mereka yang terseleksi untuk hidup dan punya kemampuan inilah yang bisa mengajukan pertanyaan, kenapa saya ada? Wah, ini pemikiran yang lumayan mendobrak sih, serius. Memang, ini nunjukin betapa dalamnya bias kognitif itu bisa ngebentuk cara kita mikir, bahkan sampai ke pertanyaan filosofis yang paling dasar. Kita jadi cenderung ngeliat keunikan atau keajaiban dalam kondisi yang sebenarnya ya syarat mutlak buat kita bisa ngamatin itu sendiri. Tepat. Eksistensi kita ini kayak sampel terpilih dari semua kemungkinan hipotesis nggak eksis. Oke deh. Jadi, apa nih kesimpulan praktis yang bisa kita ambil dari obrolan ini? Intinya bias seleksi diri ini bikin kita sering salah menilai ya, seberapa sering atau seberapa unik sesuatu terjadi. Iya, hanya karena sampel pengalaman kita atau sampel data yang kita lihat itu udah nggak netral dari awal. Udah bias. Jadi kita perlu lebih kritis, lebih skeptis mungkin ya sama pengalaman pribadi kita sebagai cerminan realitas objektif. Benar sekali. Pengalaman pribadi itu kuat banget pengaruhnya. Tapi nggak selalu representatif. Sadar akan bias ini tuh ngebantu kita mikir lebih jernih. Baik pas lagi sebel kena macet, pas baca hasil survei, atau bahkan pas lagi ya merenungkan hal-hal besar dalam hidup ya. Betul. Oke, ini ada sesuatu buat Anda renungkan nih sebelum kita tutup sesi kali ini. Silakan. Coba deh pikirin lagi momen-momen waktu Anda ngerasa beruntung banget atau takjub sama suatu kebetulan dalam hidup Anda. Atau bahkan sama keberadaan Anda sendiri. Terus coba tanyain ke diri sendiri. Seberapa besar sih kemungkinan perasaan takjub itu muncul cuma karena Anda kebetulan ada di sana untuk ngalamin dan ngamatin itu? Mungkinkah pengamatan itu sendiri adalah hasil dari seleksi diri, bukan karena kejadiannya yang emang luar biasa secara objektif? Wah, pertanyaan yang bagus untuk direnungkan lebih dalam. Sampai jumpa lagi di sesi Kupas Tuntas berikutnya.